Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 6 cita-citaku, subtema 3 giat berusaha meraih cita-cita pada pembelajaran 2. Sebelum memulai, silahkan teman-teman siapkan buku tugas, buku cetak tema 6, dan alat tulisnya ya. Sudah siap ya teman-teman? Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Pada pembelajaran 2 kali ini, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia, muatan IPA, dan muatan SBDP. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan mengenal puisi Sahabatku Seorang Pemulung. Pada muatan IPA, kita akan mempelajari melestarikan keanekaragaman makhluk hidup. Pada muatan SBDP, kita akan mempelajari membuat karya seni kolase. Teman-teman, muatan yang akan kita pelajari pertama yaitu bahasa Indonesia. Ayo membaca. Aku sarjana pemulung. Namaku Wahyudin. Biasa dipanggil Wahyu. Aku anak pasangan buruh tani. Aku tinggal bersama kelima saudara tiriku dan 2 adikku, selain orang tuaku. Karena kemiskinan, tidak ada satupun dari kakak tiriku yang dapat menamatkan sekolah dasarnya. Aku pun terancam demikian, karena kami tidak punya uang untuk sekolah. Tetapi aku bertekad, aku harus sekolah. Saat subuh, aku pergi mengumpulkan sampah plastik dan kardus untuk dijual. Pekerjaanku ini disebut memulung. Aku adalah seorang pemulung. Hasil dari memulung digunakan untuk membayar uang sekolahku. Aku memulung sejak usia 10 tahun pada saat aku duduk di kelas 4 SD. Untuk menamatkan sekolah dasar, aku perlu tambahan biaya. Selain memulung, aku pun mengembalakan kambing tetangga. Sewaktu SMP, aku juga berjualan gorengan. Apapun kulakukan agar aku dapat sekolah. Pada saat SMA, aku menjalani 7 profesi sekaligus agar aku tetap sekolah. Tetapi meski demikian, aku selalu dapat menjadi juara di sekolahku. Pada tahun 2013, aku telah menyelesaikan kuliahku di Jakarta dengan tetap menjadi pemulung. Lalu, aku mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah kembali di ITB atau Institut Teknologi Bandung yang kini hampir selesai. Aku bangga telah mencapai cita-citaku untuk terus sekolah meskipun dengan perjuangan yang panjang dan berat. Ayo berdiskusi. Diagram kegigihan Wahyudin. Cita-cita Wahyudin terus bersekolah. Halangan yang dihadapi, terancam tidak dapat menamatkan sekolah dasar karena kemiskinan. Sikap yang dimiliki Wahyudin yaitu sabar, bertekad kuat, pantang menyerah, kerja keras, dan gigih. Usaha yang dilakukan Wahyudin yang pertama, menjadi pemulung sejak usia 10 tahun atau kelas 4 SD. 2. Mengembalakan kambing tetangga untuk tambahan biaya menamatkan SD. 3. Saat SMP berjualan gorengan. 4. Saat SMA menjalani 7 profesi sekaligus. 5. Tetap menjadi pemulung untuk menyelesaikan kuliah di Jakarta. Prestasi yang diraih Wahyudin yaitu 1. Berhasil menyelesaikan pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi dengan prestasi gemilang. 2. Mendapatkan beasiswa melanjutkan kuliah di ITB atau Institut Teknologi Bandung. Ayo membaca. Puisi ciptaan Dekaritas, Sahabatku Seorang Pemulung. Tangan-tangan kecilmu begitu lincah.
mengais dan memilah sampah rumah. Kamu mencari plastik, bahkan kertas dan kardus. Berbekal karung dan tongkat kecil, kamu mencari dan menemukan barang-barang yang telah dibuang pemiliknya untuk ditukarkan kepada para pengepul. Aku mengagumimu, sahabatku. Kamu tidak pernah menyerah. Kamu tidak pernah mengeluh. Kamu selalu bersemangat. Semoga kamu dapat mencapai cita-citamu. Seperti aku pun berjuang untuk itu. Mari kita saling mendukung untuk menjadi yang kita mau. Nah, teman-teman, muatan kedua yang akan kita pelajari yaitu SBDP, mengenal karya seni kolase. Ayo berkreasi. Banyak usaha telah dilakukan untuk memanfaatkan barang bekas atau tidak terpakai di lingkungan sekitar. Salah satunya dengan mendaur ulang barang-barang bekas pakai yang berasal dari rumah untuk membuat karya seni rupa. Membuat karya seni rupa dengan menggunakan barang bekas adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. Kali ini kamu akan membuat karya kolase dengan menggunakan bahan kertas koran bekas. Tahukah kamu tentang kolase? Kolase adalah teknik untuk membuat karya seni rupa dua dimensi dengan cara memotong dan menempel. Bahan yang digunakan terdiri atas berbagai bahan seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lainnya yang ditempelkan pada permukaan gambar. Nah, agar lebih jelas, berikut Sita jelaskan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat karya seni kolase. Yang pertama, bahan alam. Bahan alam adalah bahan yang berasal dari alam sekitaran kita. Contoh, daun, ranting, biji-bijian, bunga kering, kulit pohon, kerang, dan batu-batuan kecil. Bahan untuk membuat kolase yang kedua yaitu bahan olahan. Bahan olahan adalah bahan-bahan yang sudah diolah. Contohnya, plastik, serutan kayu, serat sintetis atau kain, logam, karet, kancing baju, dan korek api. Bahan untuk membuat kolase yang ketiga yaitu bahan bekas. Bahan bekas adalah bahan-bahan yang sudah tidak terpakai lagi. Contoh, kertas koran bekas, majalah bekas, tutup botol, dan bungkus permen. Berikut, Sita akan menjelaskan cara membuat karya seni kolase. Kita akan membuat karya seni rupa berupa kolase dengan menggunakan bahan kertas koran bekas. Yuk kita siapkan bahan-bahan yang diperlukan. Selanjutnya, kita simak cara membuat kolase berikut ya. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, kertas gambar, kardus bekas, pensil, lem, gunting, koran bekas, dan plastik bekas. Jika semua sudah siap, kita lanjutkan ke langkah pembuatannya ya teman-teman. Nah, langkah pembuatan yang pertama yaitu kita buat sketsa gambar sesuai selera. Misalnya kita buat gambar angsa. 2, kita potong kecil-kecil kertas koran, kardus bekas, dan bungkus permen menggunakan gunting. 3, kita rekatkan potongan kertas pada pola gambar menggunakan lem. Kita lakukan dengan hati-hati agar kertas menempel rapi. 4, kita tunggu hingga kertas merekat kuat. 5, kolase angsa sudah jadi dan siap kita pajang. Teman-teman masih semangat ya? Muatan terakhir yang akan kita pelajari yaitu IPA, melestarikan keanekaragaman makhluk hidup. Tahukah teman-teman, sampah telah menjadi masalah lingkungan yang semakin sulit diatasi. Sampah plastik telah menutupi beberapa samudra dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius. Banyak hewan laut mati karena memakan sampah plastik. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat kini adalah dengan menggalakkan gerakan daur ulang sampah plastik. Tujuan mendaur ulang sampah plastik untuk memperpanjang usia pemakaian barang
sehingga tidak perlu membeli untuk sementara waktu. Dengan demikian, jumlah sampah dapat dikurangi jumlahnya. Dengan melakukan penghematan penggunaan barang dari alam, kita telah melakukan usaha pelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Ayo membaca. Keanekaragaman makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Sepantasnya, manusia berusaha dan bertindak untuk memelihara dan mengembangkan serta menjaga keanekaragaman makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati agar senantiasa dapat memperoleh manfaatnya. Masyarakat dunia sekarang harus segera bertindak untuk melestarikan keanekaragaman makhluk hidup. Dampak buruk yang diakibatkan yaitu kepunahan makhluk hidup yang akan merugikan manusia itu sendiri. Di Indonesia, banyak jenis hewan dan tumbuhan asli Indonesia berada di ambang kepunahan. Bahkan beberapa sudah punah. Pelestarian makhluk hidup dapat dilakukan melalui cara-cara diantaranya seperti berikut ini. 1. Upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan. Yang pertama, kebun koleksi. Biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Contohnya, kebun kelapa di Bone-Bone, kebun mangga di Pasuruan. 2. Kebun plasma nutfah. Merupakan perkembangan kebun koleksi. Contohnya, kebun plasma nutfah di Cibinong, Lipi dengan buah-buahan inti, talas, dan suweg. 3. Kebun botani. Didirikan pada tahun 1817 di Bogor. Terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Upaya pelestarian hewan. 1. Menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. 2. Mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya. 3. Memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok. 4. Membuat undang-undang perburuan. 5. Menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Nah, teman-teman, berikut adalah kegiatan melestarikan keanekaragaman makhluk hidup. Yang pertama, usaha budidaya tambak ikan di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Usaha budidaya ikan dilakukan dengan pemberian pakan ikan, pengendalian hama dan penyakit, serta menjaga kualitas air. Selain itu, juga dilakukan pengamatan dan pemeriksaan pertumbuhan ikan secara intensif. Jenis ikan yang banyak dibudidayakan di Kulon Progo antara lain lele, udang, gurame, nila, bawal, mas, dan patin. 2. Kebun tanaman obat di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebun tanaman obat merupakan kebun yang dibuat untuk melestarikan berbagai jenis tanaman obat. Usaha pelestarian tersebut dilakukan dengan cara pengelolaan tanah, penanaman bibit tanaman, pemeliharaan tanaman, dan pemungutan hasil panen. Kegiatan pemeliharaan tanaman meliputi pemberian pupuk dan penyiraman secara rutin. Setelah itu, juga dilakukan pemeriksaan saluran air agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman. Tumbuhan yang dibudidayakan di kebun tanaman obat di Sleman antara lain jahe, akar wangi, asam jawa, brotowali, kayu manis, daun dewa, dan daun dadap. Terima kasih teman-teman karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman maupun orang lain. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.